adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tetap semangat memuji Tuhan di rumah masing-masing. Kita mau menyanyi sebuah pujian, Aku menang sebab Yesus telah menang. Pujian ini mengatakan, salib Golgota menebus dosaku, kebangkitannya mengalahkan maut, menjadi anaknya, dan surga menjadi milik kita. Serukan Injilnya supaya orang lain mengenal Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan menggunakan gerakannya. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya, surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya, itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyatakan syukur kami lewat tuntunan, lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu Tuhan, berilah pencerahan Roh-Mu yang kudus bagi kami, memberkati pikiran kami, memberkati pendengaran kami, supaya apa yang kami dengar, kami bisa praktekkan, kami bisa lakukan dalam hidup kami. Demi Kristus adalah firman yang berkuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terpilih di kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tema firman Tuhan hari ini adalah belajar cinta tanah air. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan Agustus yang disebut dengan bulan kemerdekaan. Nah, di sini kemerdekaan itu kita dapati dengan perjuangan, bukan mudah. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan itu dimaknai sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan. Bangsa Indonesia menyadari bahwa syarat utama keberhasilan setiap perjuangan terletak pada penyertaan Tuhan atau pertolongan daripada Tuhan. Ini juga yang Gideon dan pasukannya alami saat berhadapan dengan musuh-musuhnya, yaitu orang Midian dan orang-orang Amalek. Nah, di sini Gideon dipilih sebagai hakim. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk berperang melawan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Tetapi Gideon hanya memiliki pasukannya dengan jumlah sedikit. Nah, sebagai manusia, Gideon juga merasa takut, merasa penakut berhadapan dengan orang-orang Midian. Karena orang-orang Midian memiliki tentara dengan jumlah yang banyak. Sedangkan Gideon hanya memiliki tentara dengan jumlah 32.000 orang tentara.
Tetapi itu bagi Tuhan adalah jumlah yang sangat banyak. Tetapi menurut Gideon itu adalah jumlah yang sangat sedikit. Sehingga ia menjadi takut dan gentar terhadap pasukan orang Midian dan orang Amalek. Tetapi Tuhan terus memberkati, terus Tuhan menyertai Gideon dengan pasukan yang jumlahnya sedikit itu. Firman Tuhan berkata kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel mereka memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Nah, di sini Tuhan katakan bahwa pasukan yang bersama Gideon adalah pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga Tuhan menyaring mereka. Tuhan seleksi. Sebagai manusia seperti Gideon pasti memiliki perasaan yang sama, ya. Kita tidak memiliki kekuatan, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, sama juga menyertai Gideon. Sehingga walaupun dengan memiliki jumlahnya sedikit, namun ia mengalahkan bangsa Midian dan Amalek. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan sebuah peperangan, yaitu sumber daya manusia dan strategi yang dipakai. Walaupun demikian, syarat utama keberhasilan terletak pada penyertaan Tuhan. Gideon menyadari hal ini sebagai hakim. Gideon diangkat untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuh mereka. Tuhan membimbing Gideon memimpin bangsa Israel menghadapi musuh yang sangat besar, yakni bangsa Midian. Cara yang Gideon pakai adalah dengan melakukan seleksi untuk menentukan sumber daya manusia yang tangguh dan menggunakan strategi yang cerdas. Jumlah pasukan yang Gideon adalah 32.000 orang. Bagi Tuhan adalah jumlah yang sangat besar, dapat menimbulkan perasaan percaya diri yang salah. Ternyata apa yang Gideon rasakan atau Gideon percayai itu adalah hal yang salah. Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya tentang perlu mengandalkan Tuhan. Hanya dengan kehadiran dan tindakan Tuhan saja yang dapat pasukan dengan benar-benar siap. Maka atas petunjuk Tuhan, seleksi yang dilakukan adalah dua tahap. Yang pertama, seleksi mental untuk memisahkan orang yang siap bertempur dengan yang takut. Kini tersisa 10.000 orang di ayat 3. Jumlah itu pun masih banyak bagi Tuhan. Yang kedua, melalui cara minum di sungai. Mereka berlutut dan meminum, diperintahkan pulang dan menghirup air dengan lidahnya seperti anjing. Menjilat tetap dipertahankan dalam pasukan Gideon di ayat 5. Orang yang menghirup air dengan lidahnya adalah orang yang waspada dan siap menyerang secara mendadak. Jumlah mereka 300 orang. Tuhan merencanakan menyatakan kasih karunia-Nya dengan memakai pasukan berjumlah 300 orang sebelum melakukan penyerangan. Tuhan kembali menguatkan Gideon melalui mimpi dan maknanya yang ia dengar sendiri melalui mimpi maknanya percakapan dengan orang Midian. Gideon mendapat keberanian lebih besar setelah menentukan orang-orang yang siap menjadi pasukan Gideon. Maka Tuhan menentukan strategi bagi Gideon mengalahkan orang Midian. Strategi itu adalah dengan menjatuhkan mental musuh. Dengan bunyi sangkakala, buyung yang dipecahkan serta obor yang menyala. Serta melakukan serangan malam yang mendadak dan mengejutkan di sekeliling perkemahan mereka. Meneriakan yel-yel yang menggetarkan musuh. Serangan psikologis ini berhasil mematahkan semangat musuh, membuat mereka panik, kacau balau, lari dari perkemahan mereka. Meninggalkan peperangan itu dimenangkan bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan senjata, tetapi dengan iman dan ketaatan. Kisah peperangan antara Gideon dan pasukan melawan orang Midian merupakan sebuah inspirasi, di mana kemenangan diraih ditentukan pada ketergantungan pada kehendak dan rencana Tuhan. Walaupun dengan jumlah pasukannya sedikit, mereka belajar bersandar kepada Tuhan. Mereka belajar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan
adalah sumber kekuatan. Pasukan yang sedikit sebagai bangsa yang telah merasakan penyertaan Tuhan dalam perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan ini. Setiap anak bangsa dipanggil untuk belajar mencintai tanah air, berkorban, dan hal-hal ini juga bertanggung jawab setiap orang Kristen di bumi Indonesia. Belajar mencintai tanah Indonesia, menyadarkan untuk berkorban dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, yang kita lakukan adalah kita melestarikan bangsa Indonesia. Sebagai anak Tuhan, kita berdoa bagi bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia tetap makmur, dan kita berdoa juga bagi kota di mana kita tinggal supaya kita juga merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebagaimana kita belajar daripada kehidupan atau teladan daripada Gideon. Walaupun awalnya dia merasa takut, tetapi dia terus mengandalkan Tuhan. Dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia mengalahkan orang-orang Midian dengan tidak mengandalkan senjata, tidak mengandalkan pedang, tetapi dia hanya menggunakan sangkakala, obor dan buyung. Ini mustahil. Tetapi itulah cara Tuhan. Kita harus percaya, kita harus taat kepada Tuhan. Karena panggilan Tuhan beda, ya. Dikatakan bahwa walaupun banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Walaupun 32.000 pasukan yang dimiliki oleh Gideon, namun 300 saja yang dipilih untuk berperang melawan bangsa Midian dan orang Amalek. Kita juga belajar dari teladan Gideon. Belajar taat, belajar percaya, dan belajar untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.